Oke, kali ini kita bakal bahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi ya, menghitung jumlah getaran, jumlah gelombang, dan jumlah bunyi. Itu. Sebelumnya untuk catatan getaran, gelombang, dan bunyi ini sudah pernah aku share di grup. Kalian buka lagi catatannya, ya catatan maupun ada rumus-rumus juga gitu. Aku ada share di grup dan aku yang bagikan yang belum nyatat silakan catat lagi buka di grupnya. Ya, yang mana bingung silakan tanyakan aku. Oke, di sini aku bakal jelaskan contoh soal untuk latihan untuk contoh soal untuk getaran, gelombang, dan bunyi gitu. Nah, yang pertama ini adalah tentang bandul. Oke. Bandul ini bergerak dari P. Bandulnya bergerak dari P. Kita tidak disuruh tentukan jalur untuk satu getarannya. Oke. Nah, untuk satu getaran untuk bandul ini dia dimulai dari P, maka untuk satu getaran berarti alurnya adalah P O R O P. Oke, jadi dari P balik lagi ke P. Jadi aku ulangi lagi untuk satu getaran berarti dia P O R O P. Nah, gitu. Jadi kalau kita tulis di sini P O R O P. Oke, P O R O P. Nah, gitu. Terus kalau untuk jalur setengah getaran cak mana? Kalau jalur setengah getaran dari P, yo dari sini dari P ke O ke R. Selesai. Itu setengah getaran. Oke. Jadi P O R. Nah, gini ini kan tadi kan satu getaran P O P. Nah, kalau setengah getaran P O R bae deh ombeknya. Nah, sama kan P O R P O R. Oke, kalau dimulai dari si P. Nah, untuk yang nomor 2, jika dibandul dimulai dari R, tentukan A satu getaran, B setengah getaran, C seperempat getaran. Nah, kalau dimulai dari satu getar, dimulai dari R, berarti dia mulai dari sini. Ya. Nah, jadi untuk satu getaran kita hitung dari R. Coba R ke O ke P ke O balik lagi ke R. Oke, aku ulangi lagi kalau satu getaran dari R ke O ke P ke O lalu balik lagi ke R. Oke, jadi R ke O ke P ke O balik lagi ke R. Ya. R O P O R. Nah, itu satu getaran. Aman setengah getaran cak mana? Kalau setengah getaran berarti dari R ke O ke P bae. Nah, gitu. R ke O ke P. Nah, aman seperempat getaran cak mana? Kalau seperempat getaran tuh setengahnya dari setengah getaran. Aman setengah getaran kan dari tadi kan dari R ke O ke P. Dari R ke O ke P. Nah, berarti kalau seperempatnya bae berarti cuma dari R ke O bae. Nah, gitu. Berarti dari R ke O. Selesai. Tuh. Untuk nomor 3. Oke, jadi untuk nomor 1 ini tentang bandul ya. Dari nomor 1 ini dari P, sedangkan untuk soal nomor 2 diminta dari R. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 itu jika dari P, tentukan A satu getaran, B setengah getaran. Nah, ini kalau bandulnya dimulai dari P. Oke. Nah, kalau dimulai dari P, ini kan tengah-tengah kan. Nah, untuk satu getarannya berarti yang perhatikan P ke Q ke P ke R ke P gitu ya. Jadi aku ulangi lagi P ke Q ke P ke R ke P balik lagi ke P dia. Jadi satu putaran P ke Q ke R ke P sorry P ke Q ke P sosnya ke P ke R baru ke P. Oke, jadi P ke Q ke P ke R ke P nah, gitu. Oke. Itu untuk satu getaran. Oh iya, kalau untuk satu getaran tuh untuk bantul biasanya terdiri atas 5 huruf ya. Kalau kalian perhatikan untuk nomor 1 ini hurufnya 5 ekok kan. Apa nih? P O R O P ada 5 ekok. Oke. Untuk yang nomor 2 juga P O R O R O P O R ada 5. Ya, jadi satu getaran ada 5. Kalau setengah getaran ada 3. Kalau seperempat getaran cuma ada 2 huruf. Nah, gitu. Ini bisa ditambahi atau ya. Atau nah itu kalau tadi kan hitung-hitungnya dari sini kan dari P ke Q kan. P ke Q
ke P, ke R, ke P. Cak mana kalau misalnya dari P ke R? Bisa juga. Dari P ke R, ke P, ke Q, ke P. Ya, jadi kalau misalnya dari P ke R, P, R, P, Q, balik lagi ke P. Jadi P, R, P, Q, P. Oke, ini untuk yang dari ke R, P ke R, dari ke kiri dia. Nah, mana setengah getaran? Yo, misalnya dari P ke Q dulu ya. Kalau setengah getaran dari P ke Q berarti P ke Q balik lagi ke P. Oke. P ke Q ke P. Atau kalau dari kiri ke kiri, kalau ke kiri dia P ke R ke P. Nah, gitu. P ke R ke P. Selesai. Gitu. Oke, ini untuk bandul ya. Untuk yang nomor 4 itu ada gelombang. Oke. Nah, ini gelombang apa nih? Mulai catatan kemarin nih. Gelombang longitudinal atau gelombang transversal kalau yang model cak ini. Oke. Ini namanya adalah gelombang transversal ya. Nah, gitu. Gelombang transversal. Betul, kayak ada yang gunung, ada yang lembah gitu. Jadi dia tuh cak ini kurang lebih. Nah, gitu. Oke. Jadi untuk nomor 4 ini gelombang ya, transversal. Kita disuruh ngitung tentukan A untuk satu gelombangnya. Untuk satu gelombangnya. Nah, kalau untuk satu gelombang ya, itu selalu bentuknya S. Kayak nih. Kalau untuk satu gelombang dia bentuknya S. Nah, nih. Ya, bentuknya S terbalik. Ini satu gelombang. Cuman mana kalau S terbaliknya ada dua? Satu, dua. Berarti ada dua gelombang berarti. Nah, gitu. Nah, ini kita langsung jawab tentukan A, satu gelombang. Aman satu gelombang berarti dari P ke Q kemudian ke R. Oke, jadi satu gelombang tuh P ke Q ke R. Sesuai bentuknya S terbalik. Jadi P ke Q ke R. Ini satu gelombang. Oke. Satu bukit, satu lembah. Oke. Ini namanya bukit, ini namanya lembah. Gitu. Jadi satu bukit, satu lembah. Dari P ke Q ke R ini adalah satu gelombang. Aman setengah gelombang, coba mana? Aman setengah gelombang ya dari P ke Q. Oke. Atau dari Q ke R. Oke. P ke Q atau Q ke R. Aman dua gelombang yang C. Cak mana? Kalau dua gelombang berarti dari P ke Q ke R ditambah lagi ke S ke T. Oke, jadi dua gelombang tuh terdiri atas dua ekor S terbalik. Jadi ini sama ini. Oke. Jadi kita lihat dulu berarti dari mana? Dari P Q R S T. P Q R S T. Untuk satu setengah gelombang yang D, berarti kita hitung dulu satu gelombangnya kan dari P ke Q ke R. Nah, aman setengah gelombangnya berarti dia nambah separuh, berarti dari ke R ke S. Itu satu setengah gelombang namanya. Ya. Jadi P ke Q ke R ke S. Itu satu setengah gelombang. Oke, jadi jelas untuk gelombang ini ya. Nomor 4 ini. Gelombang transversalnya. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5, nah ini bentuk per-per ini. Ini namanya gelombang longitudinal. Oke, gelombang longitudinal gitu. Nah, aman gelombang longitudinal itu bentuknya kayak per. Ya. Per. Nah, untuk satu gelombang longitudinal itu biasanya terdiri atas satu renggangan sama satu rapetan. Ini rapet namanya. Sama satu renggangan. Oke. Jadi satu gelombang untuk longitudinal itu terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Jadi si satu kok rapetan, oke. Rapet ini
sama satu renggangan. Nah, ini binomnya ada dihitung sebagai satu gelombang. Oke, satu gelombang longitudinal. Nah, gitu. Kita coba jawab dulu, tentukan A, satu gelombang. Nah, satu gelombang dari mana? Dari P ke Q ke R. Oke. Karena P ke Q ini rapetan, Q ke R ini renggangan. Oke. Jadi satu gelombang itu dari P ke Q ke R. Aman dua gelombang, cak mana? Aman dua gelombang berarti dia ada dua rapatan, dua renggangan. Nah, satu gelombang tadi kan dari P ke R. Ya. Berarti satu gelombangnya lagi berarti dari R ke T. Nah, gitu. Oke. Berarti P ke Q ke R, dilanjutkan lagi dari R ke T, satu gelombangnya lagi. Berarti R S T. Oke, itu dua gelombang. Nah, aman C. Setengah gelombang. Aman setengah gelombang berarti dari ini aku hapus sebentar ya. Oke, jadi kalau dua gelombang berarti tadi 2P Q ke R, lanjut R ke S ke T. Nah, mana kalau dia setengah gelombang? Sama setengah gelombang berarti dari P ke Q atau dari Q ke R. Nah, gitu. Jadi setengah gelombangnya yo siko rapatan atau siko renggangan. Nah, rapatan di sini adalah PQ, renggangan di sini adalah QR. Berarti PQ atau QR. Aman satu setengah gelombang. Satu setengah gelombang berarti satu gelombang sama setengah. Nah, satu gelombang tadi dari P ke R. Ditambah setengah gelombangnya berarti dari R ke S. Oke. Jadi kalau aku ulangi lagi, satu gelombangnya dari P ke R. Setengah gelombangnya berarti dari R ke S. Berarti PQRS jalurnya. PQRS. Oke. Jadi untuk gelombang longitudinal seperti ini. Oke. Nanti ada latihan soal, coba digawekan. Oke.